mengelegitimasi bahkan menginisiasi Perpu Ciptaker yang harusnya itu diajukan ke DPR sebagai rancangan undang-undang karena itulah yang sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi. Tapi alih-alih mematuhi perintah Mahkamah Konstitusi atau putusan Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD malah membenarkan langkah pemerintah mengeluarkan Perpu yang banyak kalangan menganggapnya, terutama pakar hukum tata negara, sebagai membangkang dari putusan MK yang artinya membangkang konstitusi. Jadi di Mahkamah Konstitusi pun akan menang. Tapi apakah kemenangan-kemenangan tersebut merupakan suatu hal yang dibenarkan dalam sudut pandang konstitusi? No, saya mengatakan tidak. Ini hanya soal gejala kekuasaan bahwa sekarang kekuasaan istana kuat dan cenderung semena-mena dan mengangkangi konstitusi. Maka rusaknya negara, rusaknya rakyat karena rusaknya negara atau rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah karena ilmuwan tidak hanya tidak bicara tapi membenarkan langkah-langkah yang tidak sesuai atau tidak konstitusional tersebut. Cobalah nilai apakah Mahfud MD sebagai pakar hukum tata negara itu melakukan pendapat atau mengeluarkan langkah yang objektif. Kalau misalnya test case-nya adalah pembubaran FPI, saya mengatakan tidak, karena dia mengingkari yang namanya due process of law. Hukum administratif menggantikan hal-hal yang terkait dengan perlindungan atau hak asasi manusia. Imam Al-Ghazali, seorang hujatul Islam yang sangat terkenal itu, pernah mengatakan begini, fasadul ra'iyah bi fasadil umaro, wa fasadul umaro bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi hubbil mal. Rusaknya masyarakat, rusaknya tingkah laku masyarakat itu di dalam bernegara karena pemerintahnya yang rusak. Pemerintah itu rusak karena ilmuwannya rusak. Ilmuwan itu rusak karena ilmuwan itu cinta harta, sehingga tidak objektif, cinta kedudukan. Nah, barangkali hal ini perlu kita renungkan. Jangan-jangan ini yang sedang terjadi di Indonesia, di mana rakyat bersikap brutal di dalam berbagai peristiwa sehari-hari. Juga peran ilmuwan sekarang ini banyak sekali diragukan, karena nampaknya mereka itu tidak mengeluarkan atau memberi fatwa, memberi pendapat berdasar pandangan objektif ilmiah, tetapi seringkali berdasar pesanan, seringkali berapa uang dia dapat untuk mengeluarkan satu pendapat hasil penelitian, hasil survei atau hasil apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Tadi Anda sudah mendengarkan pernyataan dari Pak Mahfud yang bicara mengenai hukum kausalitas. Rusaknya rakyat itu rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah karena rusaknya ilmuwan yang lebih cinta harta dan kedudukan tentunya. Saya tidak tahu ya apakah Pak Mahfud kalau mendengarkan perkataan ini kembali, dia akan merasa, wah kena deh apa yang saya katakan, ataukah dia malah sama sekali makin membenarkan dan dia tidak merasa menjadi bagian dari itu ya. Itu kalau test case-nya adalah dua hal, Perpu Ciptaker dan pembubaran FPI. Terus terang sobat sekalian, sebagai orang yang juga berkecimpung di hukum tata negara, sampai sekarang saya tidak bisa membenarkan langkah yang dipelopori oleh Mahfud MD untuk membubarkan FPI tanpa due process of law. Itu satu hal. Kecuali bahwa itu adalah langkah politik, bukan langkah hukum. Yang kedua adalah mengelegitimasi bahkan menginisiasi Perpu Ciptaker yang harusnya itu diajukan ke DPR sebagai rancangan undang-undang karena itulah yang sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi. Tapi alih-alih mematuhi perintah Mahkamah Konstitusi atau putusan Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD malah membenarkan langkah pemerintah mengeluarkan Perpu yang
banyak kalangan menganggapnya, terutama pakar hukum tata negara, sebagai membangkang dari putusan MK yang artinya membangkang konstitusi. Bahkan Jimli Asidike mengatakan itu kesombongan karena tidak patuh pada prinsip rule of law tetapi hanya rule by law, soal kuat-kuatan saja. Pemerintah mungkin menang karena 80% lebih DPR dikuasai oleh pemerintah dan minimal 5 hakim dikuasai pemerintah di Mahkamah Konstitusi, ya. Hakim ketua, kemudian wakil ketua, mungkin hakim yang yang memang satu arus dengan pemerintahan. Jadi kalau dulu mereka kalah dengan 45, tapi setelah mengganti satu hakim melalui mekanisme di DPR, mungkin sekarang sudah posisinya 5-4. Jadi di Mahkamah Konstitusi pun akan menang. Tapi apakah kemenangan-kemenangan tersebut merupakan suatu hal yang dibenarkan dalam sudut pandang konstitusi? No, saya mengatakan tidak. Ini hanya soal gejala kekuasaan, bahwa sekarang kekuasaan istana kuat dan cenderung semena-mena dan mengangkangi konstitusi. Maka rusaknya negara, rusaknya rakyat karena rusaknya negara atau rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah karena ilmuwan tidak hanya tidak bicara tapi membenarkan langkah-langkah yang tidak sesuai atau tidak konstitusional tersebut. Dan ini juga kritik Rocky Gerung, ya, no Rocky no party, ya. Rocky Gerung ke Mahfud MD sebut rusaknya rakyat gegara pemerintah. Rocky Gerung _2 kena muka sendiri. Oke, kita bacakan. Warta Ekonomi Newsworthy Jakarta. Pengamat politik Rocky Gerung menyentil video lawas Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut rusaknya masyarakat disebabkan oleh pemerintahnya. Dia menilai apa yang disampaikan Mahfud MD memukul dirinya sendiri. Hal itu disampaikan Rocky Gerung dalam akun Twitter pribadinya dikutip pada Jumat 5 Januari 2023. Kena muka sendiri Mahfud MD, ujar Rocky. Tadi videonya sudah kita dengar, ya. Sebelumnya dalam video yang berdurasi 1 menit 13 detik yang diteruskan oleh Rocky itu, Mahfud MD terang-terangan menceritakan alasan rusaknya kehidupan dalam sebuah negara. Imam Al-Ghazali, seorang hujatul Islam yang terkenal itu, pernah mengatakan begini: rusaknya tingkah laku masyarakat di dalam bernegara karena pemerintahnya yang rusak, tutur Mahfud dalam video tersebut. Mahfud juga mengatakan pemerintah itu rusak karena ilmuannya rusak. Ilmuannya rusak lantaran cinta harta sehingga tak objektif, cinta kedudukan. Nah, barangkali perlu kita renungkan, jangan-jangan ini yang sedang terjadi di Indonesia, di mana rakyat bersikap brutal di dalam berbagai istilah sehari-hari. Juga peran ilmuwan sekarang ini banyak sekali diragukan, tuturnya. Mahfud juga menyebut karena terlihat para cendekiawan tak mengeluarkan fatwa pendapat berdasarkan pandangan objektif dirinya, tetapi seringkali berdasarkan pesanan, seringkali berapa yang dia dapat untuk mengeluarkan satu pendapat hasil penelitian atau hasil survei pungkasnya. Jadi sobat era sekalian, ya, orang-orang yang berada di sisi pemerintahan hari ini bukanlah orang-orang yang tidak paham dengan kultur demokrasi, teori berdemokrasi. Di antara mereka orang yang punya pendidikan tinggi, ada profesor, ada ilmuwan politik, ada rektor dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah masuk dalam pemerintahan, maka hanya dua kemungkinan. Anda justru menjadi campaigner yang keras menolak demokratisasi, yang menolak civil society, atau Anda diam saja, keep silent. Jarang Anda bertindak sebagai balancer, sebagai orang yang bekerja dari dalam untuk menegakkan good governance. Dulu saya ingat teman saya Denny Indrayana, ya, ketika menjadi bagian dari pemerintahan Presiden SBY, dia sangat getol untuk membantu, menolong, memperkuat KPK, sampai kemudian dia dimusuhi oleh sekelompok lawyers yang menganggap dia kemudian menjadi musuh, karena kita tahu sekelompok kadang-kadang penasihat hukum atau lawyers atau konsultan hukum jauh lebih membela mereka-mereka yang korup, ya. Tetapi ketika Denny Indrayana pada waktu itu mengucapkan kata-kata yang menyinggung mereka, ramai-ramai mereka menggebuk Denny Indrayana. Tapi bagi civil society, ya, termasuk CSO, Civil Society Organization, Denny adalah aset bagi mereka. Kenapa? Karena walaupun posisinya di negara, dia memberikan penguatan-penguatan terhadap kerja-kerja anti korupsi. Dia tidak terlibat di dalamnya, walaupun kemudian terakhir dikriminalisasi karena soal paspor, ya, soal apa istilahnya, payment gateway. Dia berusaha membuat sistem yang menghindari pungli, tetapi kemudian dia diserang balik dan kasusnya digantung hingga hari ini misalnya. Tapi yang jelas
negara tidak bisa membuktikan bahwa ada uang yang masuk kantong pribadinya. Nah, dari situ saya menganggap bahwa ada peran-peran orang-orang tertentu yang justru memberikan feeding kepada civil society untuk ngebukin negara dalam tanda kutip. Dan yang lebih hebat lagi, orang semacam Ali Sadikin, sebagaimana diceritakan oleh Bambang Harimurti, bagaimana seorang Ali Sadikin itu justru rela digebukin setiap hari oleh LBH, padahal LBH dia bantu. Jadi sobat era sekalian, ya, sering sekali ada soal-soal di birokrasi dan pemerintahan yang tidak bisa diatasi oleh penguasa itu kecuali melalui objektifikasi putusan-putusan pengadilan. Misalnya soal perampasan tanah, soal penggusuran dan lain sebagainya. Ali Sadikin membantu LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Dia bantu pendanaannya, tapi LBH pula yang banyak menggugat Gubernur DKI pada waktu itu karena soal-soal yang terkait dengan keputusan. Dan fine, karena Ali Sadikin tidak baperan, tidak melihatnya sebagai sebuah serangan, tapi sebagai kontrol, check and balance antara the state and the civil society. Kalau sekarang, ketika gubernur digantikan, hal yang pertama adalah menyetop keran bantuan kepada LBH. Kalau sekarang, waduh, jangankan menggugat, ya jangankan memberikan bantuan, dikritik saja minta ampun. Bahkan bisa mengerahkan buzzer untuk mengkritik balik, bahkan untuk mengkriminalisasi. Jadi sekali lagi, ini adalah perilaku negara. Kalau negara objektif, negara mengayomi, negara menyatukan, negara tidak lagi kemudian membuat segregasi sosial. Kemudian negara itu pemerintah ya dalam konteks ini, karena negara ada juga rakyat, bagian terbesar dari negara. Nah, kalau pemerintahnya lebih bersikap mengayomi, maka tidak terjadi seperti ini. Sekarang misalnya dihadapkan pada kita Perpu Cipta Kerja. Pemerintah mengatakan ini for buruh, untuk pekerja, untuk investasi, untuk kebaikan kita bersama. Tapi buruh tidak melihatnya begitu. Buruh melihatnya ini untuk kepentingan pengusaha. Dan ketika angka disodorkan bahwa yang namanya usaha besar itu hanya menyumbang 3% dari jumlah ketenaga kerjaan di Indonesia, lalu apa yang mau diharapkan? Sebagai contoh misalnya perpanjangan konsesi tambang batu bara yang juga dicantumkan lagi dalam Omnibus Law. Apa yang diharapkan? Apakah kemudian usaha besar tersebut menyerap tenaga kerja? No. Apakah kemudian dia memberikan pajak yang begitu besar kepada negara? Enggak juga. Karena jauh lebih banyak yang disedot untuk kebutuhan mereka sendiri, dan bisa jadi uangnya tidak semua parkir di sini, bisa parkir di tempat lain. Kalau saya teringat kata-kata Rizal Ramli, masalahnya adalah keberpihakan. Apakah penguasa memiliki keberpihakan kepada rakyat? Apakah dia bagian dari peng-peng itu sendiri? Penguasa ya pengusaha juga. Sehingga kepentingannya bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan membesarkan usahanya. Kepentingan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya sebagai seorang pengusaha. Dan itu watak dari pedagang dimanapun. Tamak, rakus. Jadi sobat era sekalian, apa yang dikatakan Mahfud MD ini benar. Tetapi mungkin yang dia tidak sangka adalah dia menjadi bagian dari yang dia katakan sendiri. Cobalah nilai apakah Mahfud MD sebagai pakar hukum tata negara itu melakukan pendapat atau mengeluarkan langkah yang objektif. Kalau misalnya test case-nya adalah pembubaran FPI, saya mengatakan tidak. Karena dia mengingkari yang namanya due process of law, hukum administratif menggantikan hal-hal yang terkait dengan perlindungan atau hak asasi manusia. Menurut saya itu not justified. Yang kedua adalah, dan tidak juga jelas apa kesalahan dari Front Pembela Islam pada waktu itu, kecuali dia mengatakan bahwa izin terdaftarnya itu tidak diperpanjang. Padahal kita tahu tanpa adanya keterangan terdaftar itu tidak berarti sebuah organisasi pantas dan bisa dibubarkan. Satu. Yang kedua, Perpu Ormas ini ketika dia mengatakan bahwa secara prosedur sudah tidak ada masalah. Bagaimana? How come? Kalau misalnya yang dikatakan adalah dasar untuk membentuk Omnibus Law, yes, sudah ada undang-undang tentang perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yes, yang mengakomodir adanya sejenis undang-undang Omnibus Law. Tetapi perintah MK itu membuat sebuah proses yang partisipatif, meaningful participation, bukan membuat perpu. Karena perpu tersebut menghilangkan partisipasi dan perpu itu
hanya bisa dikeluarkan kalau ada hal ihwal kegentingan yang memaksa. Memang merumuskan kegentingan itu adalah hak subjektif presiden, tapi ya masuk akal lah. Kalau ada 1117 halaman perpu dan itu adalah sebagian besar copy paste dari undang-undang Ciptaker, lalu kita mengatakan itu kegentingan semua, maka kita bertanya, mana yang genting, mana yang enggak? Masa soal-soal yang terkait dengan fatwa juga dianggap genting misalnya, sehingga perlu dengan sebuah perpu. Jadi terkesan bahwa perpu ini sekedar untuk jalan pintas karena kekuasaan menghindari perdebatan dengan masyarakat, negosiasi dengan masyarakat melalui proses pembuatan undang-undang yang normal, lawmaking proses yang normal. Jadi sobat era sekalian, kita mengkritik itu. Ya mumpung kita masih punya ruang kebebasan untuk mengkritik. Ya, oke. Kalau dikritik balik ya nggak apa-apa juga, itu bagian dari demokrasi. Saya senang malah ketika Mahfud MD mengkritik balik Rizal Ramli. Nanti bergantung pada masyarakat mana yang mereka lebih percaya. Ternyata kalau kita lihat di Refli Harun Channel, ya, tapi sekali lagi di channel ini ya, belum tentu di channel lain Rizal Ramli lebih dipercaya. Mana yang Anda percaya, Mahfud MD atau Rizal Ramli? 44.000 yang voting, Mahfud MD 10% saja, Rizal Ramli 90%. Apa boleh buat? Masyarakat lebih percaya tokoh-tokoh yang ada di society dibandingkan tokoh-tokoh ilmuwan yang ada di negara. Dan itu adalah realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Nanti coba kita bikin polling, mana yang lebih dipercaya, Refli Harun atau Mahfud MD misalnya. Jangan-jangan Refli Harun yang lebih dipercaya. Ya. Jadi ini adalah konsekuensi ya. Kalau kita bermain-main dengan keahlian kita untuk melegitimasi hal-hal yang tidak benar, ya tentu masyarakat akan merasakan sendiri. Sama seperti siapa, Ariel Haryanto kalau tidak salah, dia seorang non-muslim tapi be objektif. Dia objektif, bukan be objektif. Dia objektif ketika mengatakan zaman Soeharto itu organisasi-organisasi dibubarkan dan kita sepakat mengatakan itu otoriter. Tapi ini FPI tanpa due process of law, tanpa proses pengadilan dibubarkan begitu saja dengan alasan yang nggak jelas. Kita masih tanya di mana otoriternya. Itu jadi masalah. Jadi saudara sekalian, prinsip is prinsip. Anda boleh berbeda pendapat, berbeda haluan, tetapi ketika Anda mau melakukan tindakan-tindakan yang potensial melanggar HAM, maka lakukan itu dalam proses hukum yang adequate, yang memadai, yang seimbang. Bukan Anda matikan dulu dia, suruh dia cari keadilan. Susah, karena Anda kemudian sudah mematikan, melumpuhkan kaki dan tangannya, baru kemudian dia suruh berjuang mencari keadilan. Itu tidak fair namanya. Oke, sobat semuanya, sekali lagi ya itu kritik ya. Kalau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima pun tidak apa-apa. Karena yang namanya kritik itu, yang paling penting adalah kita sudah menyampaikan kewajiban kita sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang yang terdidik. Soal diterima atau tidak itu soal lain. Tetapi masyarakat tahu sikap kita seperti itu ya. Yang paling penting itu. Oh ya sobat daerah sekalian, jangan lupa ya, saya ada acara ngopi bareng. Ngopi itu yang ngobrol politik. Refli Harun sekalian launching lagu-lagu Ogi dan RH ya. Sekalian kita ya sedikit berselebrasi ya untuk hari jadi dan juga untuk channel yang makin mudah-mudahan keren cadas ya. Silakan hubungi WA 087867633363 ya untuk berpartisipasi. Sobat semuanya, coba kita baca ya komentar sobat daerah sekalian. Aku percaya Bang Refli Harun walaupun jadi komisaris BUMN tetap masih berani berkata yang benar. Itu sudah terbukti. Alhamdulillah. Kalau ada yang mempercayai, kalau tidak ya nggak apa-apa ya. Mantap Bung Refli Harun, kita ngopi dulu, ngopi. Saya ini sungguh mengidolakan Bung Refli. Cuman Bung Refli nggak banyak duit. Kalau Bung Refli banyak duit, mungkin juga bisa jadi presiden RI. Ya, kalau presiden itu harus kondisinya banyak duit, maka kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang genuine. Karena berarti pemimpin tersebut pemimpin yang berdagang. Dalam suatu sistem yang korup, kalau Anda jadi pedagang besar banyak duit, kira-kira Anda terlibat nggak dengan sistem yang korup tersebut? Hebat sekali kalau Anda menjadi pengusaha tapi Anda clean, putih bersih. Itu menjadi pertanyaan bagi saya ya. Kalau saya jadi orang yang banyak uangnya, ya mungkin saya tidak akan idealis, tidak akan
berpikir murni lagi. Karena tidak ada uang, bukan pengusaha, tidak punya jabatan publik, saya bisa berpikir sebaik-baiknya hal yang saya anggap itu yang paling benar. Tapi sekali lagi, it is my subjectivity. Subjektivitas saya yang belum tentu benar juga. Karena itu saya tidak pernah mengklaim bahwa saya pasti benar, tapi saya ingin berusaha sebaik-baiknya dalam menyampaikan argumentasi, sejujur-jujurnya dan sekritis-kritisnya. Karena setiap kebijakan itu pasti ada celahnya, tapi bukan berarti jelek semua. Jadi tugas kita hanya mengingatkan, ini loh masalahnya. Sisanya ya silahkan saja. Itu saja sobat sekalian, kita berpindah lagi nanti ke tema lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.